Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin rahimahullah. Imam Ghazali pernah menyatakan bahwa hidup di dunia ini, di alam yang sedang kita injak ini adalah ibarat manusia menempuh sebuah perjalanan yang dituju akhirat. Di akhirat itu apa? Dua tempat, imma fil jannah atau imma finnar, ya sa'idun atau syaqiyun. Bisa menuju rumah kebahagiaan surga, bisa juga na'udzubillah kalau yang kita tuju neraka. Kita harus sadar bahwa di dunia ini hanya sementara. Surat Al-A'la ayat 17, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ada ayat yang lain menyatakan kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Kebaikan yang kita lakukan mesti dibalas dengan sempurna. Dalam surah Al-Qasas ayat 60, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu abqa afala ta'qilun. Dan apa saja, yakni yang berupa kekayaan, pangkat dan jabatan, keturunan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi yang merupakan perhiasan semata. Wa ma indallahi khairu wabqa afala ta'qilun. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa ada suatu penyakit yang berbahaya bagi kita. Penyakit itu menjangkiti hati manusia yang menyebabkan kehancuran, kebinasaan dalam hidupnya. Gejala yang terjadi ketika terjangkit penyakit itu adalah pikirannya tidak pernah terlepas dari memikirkan duniawi atau hal-hal yang terkait dengan dunia. Segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan dunia, tak peduli dengan cara yang halal atau yang haram. Orang ini biasanya kalau terjangkit penyakit dunia enggan berbicara masalah-masalah keakhiratan, ya, enggan berbicara masalah pahala, enggan berbicara masalah-masalah agama. Dia sedangnya berbicara yang berbau duniawi. Kemudian menjadikan seluruh waktunya dan tujuan hidupnya untuk mengejar kemewahan dunia. Kalau sudah demikian, ini yang disebut dengan hubud dunya. Hubud dunya ra'su kulli khotiatin. Cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Kalau hobi cinta dunia, ya, orang itu bisa tamak. Kalau tamak, dia tidak memikirkan halal haram. Kalau tamak, dia tidak memikirkan punya siapa. Tamak itu kadang-kadang melampaui batas-batas kewajaran, batas-batas hak-hak orang lain dilampaui. Dalam kondisi yang paling berbahaya, maka kita harus segera mengobati diri dengan terapi kesadaran. Dengan apa? Ya, dengan merenungkan ayat-ayat di atas. Jadi dunia ini tidak kekal, pasti akan sirna. Entah kita yang meninggalkan dengan kematian, atau dunia itu yang meninggalkan kita dengan kebangkrutan dan ketidakberdayaan, atau dunia ini lenyap karena kebakaran atau musibah lainnya. Yang kaya seketika bisa jadi miskin, yang sehat bisa seketika juga menjadi sakit. Kalau sudah sakit, dia memikirkan sehat, ya, sudah tidak berselera lagi terhadap keindahan dunia.
Oleh karena itu, kita jangan sampai jual akhirat kita yang kekal dengan dunia yang hanya sifatnya sementara. Ingatlah bahwa kematian pasti akan datang. Dan kadang kematian itu tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Tidak ada firasat, tidak dengan sakit. Kematian kalau sudah sampai waktunya, ya tanpa dengan melalui sebab. Memang qad tanawwa'atil asbab wal mautu wahidun. Memang kadang-kadang kematian itu banyak sebab. Yang menyebabkan seorang mati itu karena banyak sebab, karena sakit, karena ini dan itu, kecelakaan dan sebagainya. Tapi wal mautu wahidun. Mati itu hanya satu. Apa? Jatuh tempo. Mati itu karena sudah tiba waktu. Tak peduli apa dia karena sakit atau tidak sakit. Mudah saja Allah mencabut roh seseorang kalau sudah tiba waktunya. Tidak harus melalui sakit, tidak harus tua. Kadang baru lahir juga sudah meninggal. Tidak sampai remaja bisa meninggal. Oleh karena itu, kita harus punya bekal atau mempersiapkan diri agar kita tidak menyesal nanti. Ya. Kita dilahirkan di dunia memang tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang untuk menikmati dunia. Tapi kejarlah dunia dengan cara yang indah, yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang paling kaya, tapi jadikan semua itu hanya perantara untuk mengantarkan kita menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Jadi, boleh kaya, tapi jangan sampai lupa daratan. Boleh kita kaya, bagaimana kekayaan ini mengantarkan kita menuju kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat kita. Kita lebih mencintai kehidupan akhirat karena akhirat adalah kehidupan yang baik, yang lebih baik dan kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan kehidupan dunia hanya sementara dan kemewahan dunia hanya merupakan hiasan belaka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.